Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga pada malam ini dilayani bersama Lala, Erika, Rinto, dan Pendeta Santi. Dan tentu saja saya yang akan menjadi pelayan firman pada kebaktian pada malam ini. Mari kita bernyanyi memuji Allah karena kasih-Nya kepada saya, saudara, kepada alam semesta. Hai puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan. Menghimpunkan kami pada malam ini di tempat kami masing-masing untuk berhenti sejenak. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hari ini melalui kami dan bagi kami. Biarlah ibadah kami pada malam ini boleh menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan semakin baik lagi.
Dan oleh itu kami boleh semakin menjalani kehidupan ini dalam terang firman Tuhan, dan hidup kami menjadi saksi bagi dunia sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kita bisa menjawab, saya sudah lama jadi orang Kristen, bahkan para pendahulu saya pun sudah jadi orang Kristen. Namun apakah saya dan saudara telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan membawa dampak dalam cara pandang, dalam memilih hal-hal tertentu, dan dalam mengambil keputusan-keputusan, utamanya keputusan penting dalam hidup ini. Pada peristiwa kebangkitan Yesus, malaikat datang menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pada saat itu mengalami gentar ketakutan. Malaikat itu berkata kepada mereka seperti yang disaksikan dalam Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yang semula mereka takut lalu berubah menjadi bersukacita dan memiliki keberanian menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mari kita sambut dengan menyanyikan Mazmur 118 bait ayat pertama dan kedua dan ayat 14-24. Karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda-Mu, supaya oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti yang kami baca dan dengarkan. Ya boleh menguasai hidup kami, mengendalikan setiap yang kami pikirkan, yang kami putuskan, yang kami katakan dan kerjakan dalam hidup ini. Pakailah hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan di tengah-tengah segala kelemahan yang melekat padanya. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil menurut Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28, ayat pertama sampai 10. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan berkatakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, menyaksikan seseorang yang sangat kita kasihi mengalami kesakitan atau mengalami cercaan atau luka atau penghinaan atau berbagai hal lain yang merupakan wujud penderitaan dapat mendatangkan penderitaan tersendiri bagi kita. Memang bukan kita yang langsung diterpa oleh hal yang menderitakan itu. Orang lain, tapi dia yang mengalami sakit, luka, hinaan itu adalah dia yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita sayangi. Dan kesakitannya, penderitaannya akan mendatangkan penderitaan tertentu di dalam diri kita juga. Inilah yang dialami oleh perempuan-perempuan yang membawa rempah di pagi buta untuk Yesus yang mereka kasihi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana Yesus yang mereka kasihi itu dihina. Mereka adalah perempuan-perempuan yang dari kejauhan menyaksikan bagaimana Tuhan dicambuk di sepanjang perjalanan menuju ke bukit tengkorak, bukit Golgota. Mereka adalah perempuan yang menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan sampai ia dibawa ke tempat pemakaman. Betapa terlukanya mereka. Betapa menderitanya mereka melihat penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang mereka sangat kasihi, yaitu Yesus dari Nazaret. Itulah sebabnya pagi-pagi buta mereka datang ke kuburan. Mereka mau mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Yesus dengan meminyaki dan merempahi jenazahnya.
Tapi bukan hanya itu. Bahkan sebenarnya bukan pertama-tama itu. Yang mereka lakukan pada pagi itu adalah upaya untuk menyembuhkan diri sebenarnya. Sesungguhnya mereka datang ke makam itu dalam rangka menyembuhkan luka hati mereka sendiri karena penderitaan atau hal yang buruk yang telah menimpa Yesus. Mereka sedang berjuang untuk mengobati penderitaan batin mereka karena penderitaan Tuhan dengan melakukan perminyakan dan perempahan hal yang mereka anggap baik untuk dilakukan bagi seseorang yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi. Keluarga Allah, andaikan perempuan-perempuan itu menjumpai jenazah Tuhan, andaikan mereka berhasil meminyaki, merempahi tubuh Yesus atau jenazah Yesus, dapatkah luka mereka tersembuhkan? Apakah penderitaan yang mereka alami karena apa yang terjadi pada Yesus dapatkah terobati? Andaikan, sekali lagi, andaikan mereka berhasil menjumpai jenazah, meminyaki jenazah, dan merempahi jenazah. Saya berani memastikan tidak. Luka batin yang mereka alami tidak akan tersembuhkan oleh itu. Penderitaan batin yang mereka derita tidak akan terobati oleh itu. Yang mungkin dapat terjadi paling-paling adalah pengurangan rasa sakit dan bukan kesembuhan. Pengalihan penderitaan dan bukan pengobatan. Karena pasti akan ada saatnya mereka teringat kembali akan ketakberdayaan mereka tatkala Yesus disiksa dan disalibkan. Dan mau tidak mau, hal itu akan membuat mereka kembali akan mengalami sakit, luka, penderitaan, dan mungkin kemarahan yang dipendam. Keluarga Allah, kita perlu mengakui bahwa manusia tidak akan pernah mampu menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka hatinya seorang diri saja. Manusia tidak akan pernah mampu menghilangkan penderitaan yang ia alami seorang diri saja. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang olehnya segala bentuk penderitaan dapat diatasi. Yang melalui kebangkitan itu segala bentuk luka dan kesakitan dapat disembuhkan. Semua penderitaan, semua rasa sakit dapat diobati. Demikianlah kebangkitan Tuhan telah mengobati penderitaan perempuan-perempuan yang membawa rempah di pagi buta itu. Berita kebangkitan Tuhan telah menimbulkan sukacita yang besar. Bukan saja bagi kedua perempuan itu, tapi juga bagi setiap orang yang mendengarkan dan mempercayai. Bahkan apalagi yang mengalami kuasa dari kebangkitan itu. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus memang membuat hidup tidak lagi sama. Dan itulah yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka yang tadinya sedih, terluka, mungkin marah yang dipendam, kini berubah merasakan sukacita yang besar dan menjadi pewarta, menjadi saksi, menjadi pemberita. Dalam Matius 28 ayat 8 dicatat begini. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Keluarga Allah, perempuan jadi pewarta adalah hal yang sangat luar biasa. Bukan hanya tidak biasa, luar biasa pada waktu itu. Di tengah-tengah kuatnya budaya patriarkal, perempuan jarang sekali diterima dan dipercaya menjadi saksi yang sah
Namun dua perempuan inilah yang dipercaya oleh malaikat dan Yesus untuk mengabarkan kepada para muridnya bahwa ia telah bangkit. Bukan laki-laki, bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Yakobus, dua perempuan. Dua perempuan yang tadinya takut, kini berubah. Berani menjadi pewarta, berani menjadi saksi karena perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit membuat hidup tidak lagi sama. Membuat hidup mengalami perubahan yang besar. Mengalami perubahan yang besar. Keluarga Allah, hal yang sama juga yang semestinya terjadi dalam hidup kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang seharusnya terjadi. Pertanyaannya adalah, perubahan besar apa yang telah terjadi dalam hidupmu sejak engkau percaya kepada Yesus? Apakah hidupmu yang lalu dan hidupmu sejak percaya kepada Yesus berubah? Ingat lagunya ya. Ada lagunya ya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar. Kita sering menyanyikan lagu itu. Dengan gembira menyanyikannya. Pertanyaannya adalah, perubahan besar apa yang telah engkau alami sejak percaya kepada Yesus? Kalau tak ada perubahan, maka 1000 kali engkau mengatakan aku percaya, engkau belum mengalami perjumpaan yang otentik, dan karena itu sesungguhnya engkau belum sungguh-sungguh percaya. Saat hening bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari hubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Kirimkanlah permohonan doa Anda di sana, atau bisa juga menuliskannya dengan dalam ya, website baru YKB, ya, www.ykb-media.org, ya, www.ykb-media.org. Di sana ada menu tentang permohonan doa syafaat. Silakan Anda menuliskan di sana, dan kami tim doa YKB dengan sukacita akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan kabar sukacita, mendengarkan Injil Kerajaan Allah yang membuat kami lalu mengenal Yesus, dan kini percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas berbagai hal, berbagai berkat, berbagai kekuatan, dan pada yang sama berbagai pergumulan iman yang boleh kami alami dalam kaitan dengan iman percaya kami kepada Yesus dalam hidup ini. Karena kami tahu hingga sekarang, seberapa hebat pun pergumulan, tantangan, bahkan kadang ancaman karena kesetiaan pada Injil, pada firman Allah kami alami, nyata bagi kami bahwa kami tetap Engkau lindungi. Tetap Engkau dukung hingga kami dapat berada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi para pekabar Injil, utamanya yang memberi diri mewartakan Injil di daerah-daerah pedalaman. Tuhan tahu pergumulan kesulitan mereka.
Berikan kesehatan kepada para hamba-hamba Allah ini. Berikan kepada mereka komitmen yang tak goyah oleh tantangan-tantangan yang berat. Dan pakai kami sebagai pendukung yang setia bagi karya pekabaran Injil yang dikerjakan oleh para pekabar Injil ini atau lembaga-lembaga pekabaran Injil yang konsisten mewartakan Injil di berbagai tempat. Berkati pelayanan YKB Media Ministry yang juga memfokuskan pelayanannya pada pekabaran Injil melalui media, melalui komunitas-komunitas yang dihimpun di berbagai daerah di Indonesia. Biarlah YKB terus menjadi berkat dan kami bersyukur atas berbagai macam kerjasama dukungan-dukungan yang sudah diberikan kepada YKB. Sehingga pelayanan pekabaran Injil melalui media ini dan komunitas di berbagai daerah boleh terus berjalan karena pertolongan Tuhan melalui berbagai macam orang, para sahabat YKB yang mendukung, para donor kami yang mendukung penyelenggaraan produksi-produksi dan pembangunan komunitas-komunitas. Kami berdoa untuk keluarga Allah, anak-anakmu yang sedang bersama-sama beribadah pada saat ini. Engkau sertai juga kalau sementara akan beristirahat. Boleh tidur dengan nyenyak. Biarlah tidur malam ini boleh menjadi kesempatan untuk memulihkan energi yang telah terkuras oleh berbagai macam kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, kebangkitan Kristus membuat hidup kita tidak lagi sama. Pertanyaannya, apakah kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus sehingga perjumpaan itu membawa dampak pembaruan pada cara pandang kita, pada orientasi hidup kita? Mari kita menyanyikan PKJ 178, Allah mengutus.
Mari bersama-sama berdiri dan kita menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan dulu saat hening bagi kita.